para undangan Allah yang berbahagia. Kematian itu sesuatu yang pasti. Setiap yang hidup diakhiri dengan kematian. Ini yang diingat-ingatkan kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh kita untuk mengingat-ingat mati. Mengingat mati itu merupakan satu ibadah. Sesungguhnya kalau kita mengingat mati, kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Kita hanyalah musafir kelana yang singgah di bawah pokok kayu yang rindang, berehat seketika, kemudian berjalan kembali. Berehat seketika itulah kehidupan, sementara kematian merupakan pintu gerbang keabadian. Imam Al-Ghazali selalu mengingatkan bahwa yang paling dekat itu adalah kematian. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak diazankan. Besok kalau bapak-bapak meninggal, bapak-bapak disolatkan. Sepanjang apapun umur bapak-bapak, tidak lebih dari jarak di antara azan dengan solat. Ketika saudara-saudara lahir, saudara-saudara disambut dengan baju putih, namanya popok. Besok kalau saudara-saudara meninggal, saudara-saudara juga disambut dengan baju putih yang namanya kafan. Sepanjang apapun hidup saudara-saudara, tidak lebih dari jarak mengganti dua pakaian putih kelahiran dan pakaian putih kematian. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak tidak tahu siapa yang tersenyum. Besok kalau bapak-bapak mati, bapak-bapak juga tidak tahu siapa yang menangis. Sepanjang apapun umur bapak-bapak, tidak lebih jarak di antara senyum dan tangis. Ketika saudara-saudara lahir, saudara-saudara tidak tahu siapa yang memandikan saudara. Nanti ketika saudara-saudara mati, saudara-saudara juga tidak tahu siapa yang memandikan saudara-saudara. Sepanjang apapun umur saudara-saudara, tidak lebih dari jarak di antara dua mandi, mandi kelahiran dan mandi kematian. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak menangis. Nanti kalau bapak-bapak meninggal, orang pula yang menangis. Sepanjang apapun umur bapak-bapak, tidak lebih dari jarak di antara dua tangis, tangis kelahiran dan tangis kematian. Itulah kehidupan. Lalu kita disuruh tazkiratul maut. Kita disuruh untuk mengingat-ingat kematian itu. Agar kita sadar bahwa hidup di dunia ini sementara. Ini hanya tempat menumpang. Rumah kita yang abadi bukan di sini. Oleh sebab itu, jangan terlalu gegabah mengambil yang sementara, meninggalkan yang abadi. Menurut ahli-ahli tasawuf, paling tidak ada 4 keutamaan mengingat kematian. Yang pertama, begitu kita mengingat kematian, maka timbullah rasa syukur dalam diri kita. Pada masa pandemi seperti hari ini, di mana COVID masih bermaharajalela, tiap sebentar kita dengar pengumuman di masjid, di musola,
si Anu meninggal, si Ani meninggal. Pada waktu itu kita mulai menghitung jiran-jiran, menghitung karib karabat, menghitung teman-teman. Sudah banyak yang mendahului kita. Ternyata Allah masih memberi nikmat hidup kepada kita. Maka timbul rasa bersyukur. Karena sudah timbul rasa bersyukur, maka timbul pula lah semangat untuk mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kematian akan membuat kita bersyukur. Allah masih lagi memberi rezeki pada kita. Itulah kehidupan. Yang kedua, mengingat kematian itu menjadi edukasi, menjadi pengajaran bagi kita. Ini yang dikatakan Rasul, kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah mati itu menjadi pengajaran bagi kamu. Banyak sekali pengajaran yang akan kita dapatkan andai kata kita mengingat kematian, mempersaksikan kematian. Sekaya apapun kita ternyata ketika maut menjelang, tidak ada satu apapun yang kita bawa ke kubur. Hanya beberapa helai kain putih itulah yang akan menemani kita sampai kain itu lapuk pula dimakan usia. Tulang belulang berserakan, pangkat yang kita banggakan, titel yang kita sanjung tinggi, harta yang kita kumpul-kumpulkan, tidak ada satupun mengikut kita ke liang lahat. Kafa bil mauti wa'iza. Jadikan kematian itu sebagai edukasi, sebagai pengajaran bagi kita. Yang ketiga, mengingat mati sesungguhnya akan menimbulkan sikap kreatif, semangat untuk menyempurnakan apa yang ada. Kita akan melihat terlalu banyak perbuatan, perilaku, dan ibadah kita yang belum sempurna. Terlalu banyak atribut-atribut yang kita inginkan belum lagi dapat kita laksanakan. Maka dengan mengingat kematian, kita berpikir, bukan sekedar berpikir, tapi mulai melakukan apa yang selama ini tidak pernah kita sempurnakan. Kita mengevaluasi diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Bagaimana solat saya? Apakah sudah sempurna? Bagaimana pendidikan saya terhadap anak-anak saya? Apakah sudah sempurna? Bagaimana amal-amal kebajikan saya? Apa sudah sempurna? Apakah saya belum lagi bersifat seimbang antara kehidupan dunia yang sementara dengan kehidupan akhirat yang abadi? Maka timbul sifat kreatif, timbul semangat untuk hidup, menyempurnakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita menutup mata abadi nanti, kita betul-betul senyum bertemu dengan Allah. Dan Allah pun gembira bertemu dengan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebab di pintu gerbang kematian nanti hanya ada dua wajah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada orang yang berhadapan dengan kematian itu, wajahnya tertunduk malu. Dia malu bertemu dengan Tuhan. Tentu Tuhan juga tidak suka bertemu dengan dia. Tapi ada orang yang berada di pintu gerbang kematian itu, wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya berseri-seri. Dia rindu bertemu dengan Tuhannya, dan Tuhannya pun sangat ingin bertemu dengan dia. Maka mengingat kematian membuat kita semakin kreatif, semakin inovatif, semakin bersemangat menyempurnakan amal ibadah kita di dunia. Sehingga kita mempunyai bekal yang cukup ketika berhadapan dengan Allah di akhirat nanti. Dan yang terakhir, mengingat kematian itu memicu kita untuk sesegera mungkin bertaubat. Cobalah kita lihat ke kiri dan ke kanan. Banyak orang yang seumur dengan kita yang sudah pergi meninggalkan dunia.
Apalagi yang lebih tua dari kita. Bahkan yang umurnya lebih kecil dari kita pun sudah banyak yang meninggalkan kita. Ini semua tanda-tanda bahwa mereka sudah pergi dan kita juga akan pergi. Kehidupan ini hanya antrian panjang menuju kematian. Maka tubu ilallah taubatan nasuha. Mengingat kematian menggesa kita untuk secepat mungkin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kafa bil mauti wa'iza. Mari kita jadikan mengingat kematian ini sebagai pengajaran dalam hidup dan kehidupan di dunia.